Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rini Aulia Rahmawati, NPM 182170096 dari kelas A. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah pengerjaan dari ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum statistika. Baik, langsung saja pada soal yang pertama, kita akan melakukan statistik deskriptif, di mana di sini terdapat dua soal, yaitu yang pertama ada uji normalitas data. Adapun untuk datanya sendiri, di sini banyaknya mahasiswa geografi yang mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah statistika geografi, yaitu sebanyak 70 orang. Setelah diperiksa, penyebaran skor yang dicapai dalam ujian tersebut yaitu di sini sudah terdapat skor sebanyak 70 data. Kemudian kita akan melakukan pengolahan data dengan cara kita buka terlebih dahulu lembar kerja pada SPSS ini. Nah, akan muncul lembar kerja SPSS, kemudian kita pilih variabel view pada bagian bawah kanan, kiri, mohon maaf. Nah, kemudian kita masukkan variabel data-data tadi. Pada bagian name, kita isi dengan nilai, types-nya numerik, width-nya 8, desimalnya kita isi dengan kosong saja, kemudian labelnya kita isikan dengan nilai, values-nya non, missing non, kemudian columns-nya 8, argument-nya center, kemudian untuk measure kita pilih scale. Nah, jika sudah melakukan pengisian variabel, kita beralih pada data view. Nah, di sini data view ini kita akan melakukan input data yang terdapat pada Word tadi ataupun pada lembar soal tadi, kita kopikan saja pada data view ini, maka akan muncul 70 data seperti yang ada pada soal tadi. Nah, jika sudah, kita akan melakukan analisis data dengan cara kita klik analis, kemudian kita pilih non-parametric test. Selanjutnya kita pilih satu sampel KS. Nah, di sini terdapat dua kotak. Kita input saja nilai pada test variable list. Kemudian kita pilih test distribution dengan mencentang normal. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, jika sudah, kita beralih pada lembar mohon maaf jika tidak muncul. Nah, ini untuk outputnya kita bisa simpan dengan file, kemudian klik save as, kemudian beri nama sesuai yang kita butuhkan, dan simpan pada penyimpanan yang kita akan gunakan. Kemudian kita akan melakukan analisis. Kita buka kembali. Ini di sini sudah sebelumnya saya sudah melakukan analisis untuk mempercepat waktu. Di sini sudah terdapat output dan analisisnya. Nah, untuk pengambilan keputusannya sendiri, di sini terdapat ketentuan. Jika sig lebih dari 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Dan jika sig kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, keputusannya yaitu untuk melihat nilai sig pada tabel output pada bagian asim sig, kita lihat per variabel sig data untuk melihat nilai. Nah, untuk nilainya sendiri hasilnya yaitu 0,00 untuk segi itu sendiri. Maka kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan
data tidak berdistribusi secara normal. Nah, itu untuk uji normalitas. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat sebaran nilainya. Di sini sudah terdapat data, yaitu seorang peneliti ingin melakukan ataupun ingin melihat hubungan antara pendidikan, intensitas olahraga, dan kondisi kesehatan. Dengan data seperti ini, di sini terdapat 40 data dengan variabel pendidikan, intensitas, dan kondisi kesehatan. Dan di sini terdapat dua soal ataupun dua hal yang harus dianalisis. Yang pertama adalah analisis menggunakan teknik cross-tab hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Kemudian yang kedua adalah analisis menggunakan teknik cross-tab hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Baik, langsung saja kita akan melakukan analisis datanya. Kita buka terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu lembar kerja pada SPSS. Nah, di sini sudah muncul. Kita beralih pada ataupun kita buka variabel view. Nah, di sini kita isikan 3 variabel tadi. Pada bagian name kita isi dengan singkatan dari variabel tadi, misalnya pendidikan dengan PPDK, intensitas dengan INT, dan kondisi dengan KON. Nah, di sini kita pilih type-nya string, width-nya 8, desimalnya 0, kemudian label kita perjelas kembali, di sini ada pendidikan, intensitas, dan kondisi kesehatan. Nah, kemudian untuk values-nya kita isi dengan not, missing-nya non, kolomnya 8, kemudian untuk measure-nya kita isi dengan nominal. Nah, jika kita sudah melakukan pengisian pada variabel, kita beralih pada data view. Nah, di data view ini kita akan melakukan input data, di mana kita akan mohon maaf jika tadi tidak muncul. Nah, ini untuk data-datanya. Ini untuk input datanya sudah dimasukkan ya. Nah, jika sudah terisi, kita akan melakukan analisis dengan cara mengklik analisis, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian kita di sini pilih cross tab. Nah, karena yang diminta pada soal pertama yaitu hubungan antara pendidikan dengan intensitas olahraga. Maka kita akan memasukkan pendidikan pada kotak row dan intensitas olahraga pada bagian kolom. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah, kita pilih statistik, kemudian kita pilih chi-square. Lalu kita klik continue, oke. Maka akan muncul output. Nah, output seperti ini. Nah, untuk output ini seperti biasa kita bisa menyimpannya sesuai yang kita inginkan. Nah, jika sudah, kita akan melakukan analisis data. Kita kembali lagi pada lembar soal. Mohon maaf.
Tunggu sebentar. Nah, kita akan melakukan analisis data. Di sini sudah terdapat output dan analisisnya untuk analisis hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, untuk perumusan masalahnya sendiri, apakah terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas dengan hipotesis HO tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas, HA terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas. Kemudian untuk pengambilan keputusannya sendiri, di sini terdapat dua cara. Cara yang pertama memiliki ketentuan, yaitu jika sig lebih dari 0,05 maka HO ditolak, diterima, mohon maaf. Dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Kemudian untuk cara kedua, ketentuannya yaitu jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel maka HO diterima. Dan jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel maka HO ditolak. Kemudian untuk keputusannya, nah dengan cara yang satu ini, nilai chi-square ataupun mohon maaf untuk nilai sig-nya itu didapat sebesar 0,017, bisa dilihat pada tabel chi-square ini 0,017. Artinya chi-square ini ataupun nilai sig ini kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas. Sedangkan dengan cara kedua, menggunakan chi-square hitung adalah didapat nilai sebesar 15,503, yaitu lebih dari chi-square tabel, yaitu 5,9915. Nah, ini untuk ketentuan chi-square-nya sendiri. Maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas olahraga. Kemudian kita lanjut pada analisis yang kedua, yaitu untuk mencari hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Kita buka kembali lembar kerja tadi. Nah, untuk datanya sendiri masih sama menggunakan data yang ini, maka kita akan langsung saja melakukan analisis dengan cara mengklik analisis, deskriptif statistik, kemudian kita pilih cross tab. Nah, di sini karena yang diminta adalah hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Intensitas olahraga dengan intensitas intensitas dengan kesehatan. Intensitas dengan kesehatan. Maka kita masukkan variabel intensitas pada bagian row dan kondisi kesehatan pada bagian kolom. Kemudian untuk statistik kita biasa pilih chi-square, continue, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan melakukan pengolahan data dengan cara kita buka kembali lembar jawaban tadi. Nah, di sini sudah terdapat output dan analisisnya. Untuk perumusan masalah, di sini
yang ditanyakan adalah apakah terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Hipotesisnya masih sama dengan yang tadi, maka kita akan lanjut saja pada keputusan. Nah, dengan cara satu ini, nilai sig yang didapat adalah 0,00, yaitu kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, artinya terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Sedangkan dengan cara yang kedua, menggunakan chi-square hitung, itu didapat nilai chi-square sebesar 21,909, yaitu lebih dari chi-square tabel, yaitu 5,9915. Maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, itu dia untuk analisis cross-tab dengan statistik deskriptif. Selanjutnya kita memasuki soal yang kedua, yaitu mengenai statistik inferensial non-parametrik. Untuk soal yang pertama, yaitu akan melakukan uji dua sampel yang saling berhubungan, di mana data yang digunakan yaitu seorang guru akan meneliti nilai ujian siswa ketika mengikuti les dan tidak mengikuti les terlebih dahulu. Untuk itu diadakan 2 kali ujian mata pelajaran. Pertama, murid mengikuti les terlebih dahulu, dan yang kedua, sebelum ujian, para murid tidak mengikuti les terlebih dahulu. Data yang digunakan yaitu seperti ini. Di sini terdapat 34 data dengan 2 variabel, yaitu tidak les dan les. Selanjutnya, kita akan beralih pada lembar kerja SPSS. Kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih variabel view untuk mengisi variabel-variabel tadi, di mana terdapat 2 variabel, yaitu les dan tidak les. Seperti biasa, kita isi untuk labelnya les dan yang kedua tidak les. Ini masih sama ya, masih center, kemudian ini scale. Nah, jika sudah mengisi variabel ini, kita akan beralih pada data view untuk melakukan input data. Nah, input data ini, data-data yang digunakan, kita kopikan saja dari lembar soal tadi. Kemudian kita kopikan pada bagian data view. Nah, jika sudah melakukan input data, maka kita akan melakukan analisis dengan cara klik analisis. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialog. Nah, di sini terdapat beberapa ya, kita akan memilih 2 related two related sample. Kita klik, kemudian kita masukkan les pada test file, kemudian tidak les, masukkan juga pada test file. Nah, kemudian pada bagian test type-nya kita pilih sig. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, output-nya ini ya sudah muncul. Nah, ini untuk output-nya. Nah, seperti biasa, untuk output juga kita bisa menyimpannya sesuai pada penyimpanan yang kita inginkan. Nah, jika sudah, kita akan melakukan analisis data. Kita kembali lagi pada lembar jawaban. Nah, di sini sudah terdapat output dan analisisnya. Untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan antara nilai murid yang mengikuti les dan nilai murid yang tidak mengikuti les terlebih dahulu? Untuk hipotesisnya sendiri, yang pertama, terdapat ketentuan yaitu HO. Tidak ada perbedaan antara nilai ujian siswa ketika les dan tidak mengikuti les terlebih dahulu. Untuk HA, ada perbedaan nilai ujian siswa ketika mengikuti les dengan siswa yang tidak mengikuti les terlebih dahulu.
Kemudian untuk analisis pengambilan keputusannya, terdapat ketentuan yaitu jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, maka dapat disimpulkan, nah di sini sig pada penelitian ini yang didapat adalah 0,00, maka lebih kecil dari 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi keputusannya adalah terdapat ataupun ada perbedaan antara nilai ujian siswa yang mengikuti les dengan siswa yang tidak mengikuti les terlebih dahulu. Nah, itu dia untuk analisis uji dua sampel yang saling berhubungan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Masih pada uji non-parametric test tadi. Nah, untuk datanya sendiri, di sini sudah terdapat data, yaitu toko roti akan memproduksi roti rasa coklat, durian, stroberi, dan keju. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa roti tersebut, maka akan diadakan riset ataupun penelitian. Nah, sejumlah orang akan memberikan penilaian pada tiap-tiap roti tersebut. Nah, datanya seperti ini ya. Terdapat 40 responden dengan 4 variabel. Oke, langsung saja kita lakukan analisis dengan cara membuka lembar kerja pada SPSS. Nah, di sini sudah terdapat lembar kerja SPSS. Kita buka saja variabel view. Kita masukkan juga 4 variabel tadi, yaitu coklat, durian, dan strawberry. Untuk type-nya kita pilih numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Kemudian ini labelnya, values, missing, kolom, aligen ini masih sama seperti sebelumnya. Nah, jika sudah memasukkan variabel, kita beralih pada data view untuk melakukan input data. Seperti biasa, kita kopikan pada lembar soal tadi, data-datanya, maka akan muncul data view seperti ini. Nah, jika sudah melakukan input data, maka kita akan melakukan analisis dengan cara klik analisis. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian kita pilih key related sample. Ini ada pada bagian bawah. Kita masukkan ke semua data ini pada kotak test variabel. Kemudian kita pilih test type-nya Friedman, lalu kita klik OK. Maka akan muncul output. Sebentar, akan saya munculkan. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, jika sudah, kita kopikan saja output pada lembar jawaban. Lalu kita akan melakukan analisis. Nah, di sini sudah terdapat output dan analisisnya. Untuk perumusan masalah, apakah keempat rasa roti tadi mempunyai penilaian ataupun mutu yang sama? Kemudian untuk hipotesis, HO tidak ada perbedaan penilaian ataupun mutu rasa permen. Kemudian untuk HA terdapat perbedaan ataupun mutu keempat rasa roti. Nah, untuk pengambilan keputusannya terdapat ketentuan, yaitu jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak.
Nah, sig pada penelitian ini adalah 0,09. Mohon maaf, untuk signya sendiri yaitu 0,000. Mohon maaf. Maka lebih kecil dari 0,05 sehingga hasilnya adalah HO ditolak dan HA diterima. Jadi keputusannya adalah terdapat perbedaan penilaian ataupun mutu dari keempat rasa roti tadi. Nah, itu dia untuk uji 3 sampel atau lebih yang saling berhubungan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis yang ketiga, yaitu uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Di sini datanya yaitu peneliti ingin mengetahui perbedaan penjualan berdasarkan pendidikan ataupun latar belakang pendidikan responden. Nah, dalam kasus ini jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 34 responden. Di sini terdapat 2 variabel yaitu penjualan per bulan dan pendidikan. Dan langsung saja kita akan melakukan analisis data. Kita buka terlebih dahulu lembar kerjanya. Nah, di sini sudah muncul lembar kerjanya. Kita buka terlebih dahulu variabel view, kemudian kita masukkan variabel tadi, di mana yang pertama adalah hasil, yang kedua hasil penjualan, yang pertama, kemudian yang kedua pendidikan. Untuk type-nya kita isi dengan width 8, yang kedua yaitu kita 1. Kemudian untuk desimalnya keduanya kita isi 0 saja. Untuk label kita isi penjualan, values-nya untuk yang variabel 1 kosongkan saja. Kemudian untuk menyusunnya kita scale. Kemudian untuk variabel yang kedua kita isi dengan pendidikan, sedangkan untuk values-nya kita isi dengan cara mengklik 3 titik ini. Kemudian kita masukkan value yang ke-1. Nah, value 1 itu sama dengan SMA dengan labelnya SMU. Kemudian kita add. Kemudian untuk yang kedua kita masukkan value 2 dengan label SMP. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik OK saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk measure-nya kita pilih nominal. Nah, jika sudah memasukkan variabel, kita pilih data view. Nah, untuk data view ini kita akan melakukan input data pada tabel hasil dan pendidikan. Kita kopikan saja data-data yang ada pada lembar soal tadi. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpan data ini, kemudian kita akan melakukan analisis dengan cara klik analisis, kemudian pilih non-parametric test, dan kita klik to independent sample. Kita klik saja. Kemudian kita akan memasukkan penjualan pada tes variabel, sedangkan pendidikan pada grup variabel. Nah, jika sudah, kita akan memilih test type-nya dengan mencentang Man Whitney U. Kemudian kita klik define group, 1 kita klik 1, kemudian group 2 kita klik 2. Kemudian kita continue lalu OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, ini outputnya. Nah, jika sudah kita bisa menyimpannya. Kemudian kita akan melakukan pengolahan data dengan cara kembali pada lembar soal tadi.
Nah, di sini sudah saya buat output dan analisisnya. Nah, untuk perumusan masalahnya sendiri, apakah terdapat perbedaan jumlah penjualan dengan latar pendidikan SMU dan SMP? Kemudian untuk hipotesis, HO tidak ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Kemudian HA ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Nah, untuk pengambilan keputusan terdapat ketentuan jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima dan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, SIG pada penelitian ini adalah 0,00. Dapat kita lihat pada tes statistik ini SIG-nya adalah 0,00. Maka lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi keputusannya adalah ada ataupun terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis yang keempat pada pada analisis non parametrik, yaitu uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Di sini data yang digunakan yaitu pemilik villa membangun 30 villa dengan fasilitas yang sama dengan nama villa, yaitu ada Villa Arjuna, Villa Brahmana, Villa Kencana, dan pemilik villa tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen di antara ke-9 villa tersebut. Nah, untuk datanya sendiri, di sini sudah ada datanya, yaitu dengan variabel penilaian dan villa. Nah, langsung saja kita akan melakukan analisis. Kita buka terlebih dahulu. Sebentar. Mohon tunggu sebentar. Mohon maaf. Nah, ini sudah terbuka lembar kerjanya. Kemudian kita pilih ataupun buka variabel view saja. Nah, di sini kita akan memasukkan variabel yang pertama, yaitu variabel nilai dengan type-nya numerik, width-nya 8. Kemudian desimalnya 0, labelnya penilaian, values-nya kita isi dengan non, missing-nya non, kolumnya 8, elegant-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Nah, untuk variabel yang kedua kita masukkan pila dengan type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, dan labelnya pila. Nah, kemudian untuk variabel view ini kita isi values-nya. Karena di sana tadi dituliskan terdapat 4 pila, maka 3 pila, mohon maaf, kita masukkan. Untuk variabel yang pertama, value kita pilih 1, kemudian labelnya Arjuna. Kemudian yang kedua, yaitu pila Brahmana, kita masukkan saja value-nya 2, labelnya Brahmana. Kemudian yang ketiga ada pila Kencana. Nah, kita pilih saja value-nya dengan 3, kemudian labelnya kita ketikkan Kencana. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, untuk variabel ini sudah selesai, kita akan beralih pada data view untuk melakukan input data. Seperti biasa, kita kopikan saja data-data yang ada pada lembar soal tadi ke dalam data view. Maka selanjutnya kita akan melakukan analisis data. Dengan cara klik analisis, kemudian kita pilih non-parametric test. Nah, di sini kita pilih legacy dialog, kemudian pilih K-independent sample. Nah, maka akan muncul 2 kotak ini. Nah, pada
pada penilaian kita masukkan pada tes variabel list, kemudian pada variabel villa kita masukkan pada grouping variabel. Nah, kemudian kita akan pilih test type-nya dengan Kruskal-Wallis H. Kemudian kita pilih define group, minimumnya 1 dan maksimumnya 3 karena terdapat 3 pila tadi ya. Kemudian kita klik continue lalu klik OK. Maka akan muncul output. Nah, output seperti ini. Jika sudah, kita bisa menyimpannya, kemudian mengkopikan output ini ke dalam lembar jawaban. Kita buka kembali lembar jawabannya. Nah, di sini sudah terdapat output dan hasil analisis. Nah, untuk perumusan masalahnya sendiri, apakah ketiga pila mempunyai penilaian ataupun mutu yang sama? Dengan hipotesis HO tidak terdapat perbedaan penilaian ataupun mutu ketiga pila, yaitu ketiga pila itu mempunyai penilaian ataupun mutu yang sama. HA ada perbedaan penilaian ataupun mutu ketiga pila, di mana ketiga pila itu tidak mempunyai penilaian ataupun mutu yang sama. Kemudian untuk pengambilan keputusannya sendiri terdapat ketentuan, yaitu jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, SIG pada penelitian ini adalah 0,865. Nah, di sini terdapat pada tabel tes statistik. Maka lebih besar dari 0,05 sehingga didapat HO diterima dan HA ditolak. Jadi keputusannya adalah tidak terdapat ataupun tidak ada perbedaan penilaian ataupun mutu ketiga pila tersebut, di mana ketiga pila itu mempunyai penilaian ataupun mutu yang sama. Nah, itu dia untuk penilaian untuk uji 3 sampel atau lebih yang tidak berhubungan. Pada statistik inferensial non-parametrik. Baik, selanjutnya kita memasuki soal yang ketiga, yaitu statistika inferensial parametrik ataupun uji perbedaan, di mana analisis yang pertama kita akan melakukan uji menggunakan uji T untuk 2 sampel independen ataupun bebas, independent sample t-test. Di mana data yang kita gunakan ini sebagai berikut. Terdapat penghasilan ayah per bulan dengan keputusan ber-KB. Terdapat 32 data ya. Kita akan melakukan analisis dengan membuka lembar kerja SPSS-nya. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih variabel view untuk memasukkan variabel tadi, di mana terdapat 2 variabel. Yang pertama yaitu penghasilan. Kita masukkan saja pada bagian name ini hasil, kemudian type-nya numerik, width-nya 14, desimalnya 0. Kemudian untuk penghasilan kita masukkan penghasilan ayah, kemudian values-nya kosongkan saja, nominalnya, measure-nya nominal. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu keputusan ber-KB. Kita masukkan saja pada bagian name ini ke KB, kemudian type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Kemudian pada label kita masukkan keputusan KB atau tidaknya. Kemudian pada values kita pilih pada titik 3 ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, karena terdapat 2, yaitu KB dan tidak KB, maka pada bagian value ini kita masukkan saja 1, di mana labelnya itu KB. Kemudian yang kedua, kita masukkan value-nya 2, labelnya tidak KB, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk ininya masih sama, dan measure-nya saya memilih scale. Jika sudah, kita akan melakukan input data dengan cara mengklik data view. Nah, di sini kopikan saja data yang ada pada lembar soal tadi.
Kemudian kita akan melakukan analisis dengan cara mengklik analisis, kemudian di sini ada compare means, kemudian kita pilih independent sample test, tes. Kita klik. Nah, di sini kita akan memasukkan penghasilan ayah pada tes variable list. Kemudian untuk keputusan ber-KB, kita masukkan pada grup. Kemudian kita pilih define group, masukkan grup 1 dengan 1, grup 2 dengan 2. Mohon maaf. 1, 2. Kemudian kita klik continue, lalu oke. Maka akan muncul output. Sebentar, kita akan munculkan terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk outputnya sendiri. Kita bisa mengkopikan agar bisa menganalisisnya. Kita buka lembar soal tadi. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini sudah terdapat output SPSS dengan analisisnya, di mana perumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB. Untuk pengambilan keputusannya sendiri terdapat ketentuan, yaitu jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dengan keputusan hipotesis untuk uji F-tes dalam kasus ini yaitu HO, kedua varian populasi identik, kemudian HA, kedua varian populasi tidak identik. Nah, untuk hipotesis yang kedua yaitu untuk uji T-tes dalam kasus ini, di mana HO kedua rata-rata populasi identik, di mana rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB ini adalah sama. Kemudian untuk HA, kedua rata-rata populasi tidak identik, di mana rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda. Nah, karena F hitung mempunyai keputusan equal varian, asum, maka T-tes sebaiknya menggunakan dasar equal varian, asum. Maka nilai T hitung adalah 8,762. Dengan probabilitas yaitu 0,00. Di sini ya, T-nya ini. Nah, yang berarti HO itu ditolak, artinya kedua rata-rata populasi itu tidak identik, atau rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda, atau terdapat perbedaan antara penghasilan ayah yang ber-KB dengan ayah yang tidak ber-KB. Nah, itu dia untuk uji menggunakan uji T untuk dua sampel independen ataupun bebas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji varied sample t-test atau uji T untuk dua sampel yang berpasangan, di mana data yang digunakan ini yaitu perusahaan jamu diet ingin meneliti apakah jamu yang diproduksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Sampel yang digunakan yaitu menggunakan pemakai jamu diet yang akan diteliti sebelum dan setelah meminum jamu diet. Nah, ini untuk datanya terdapat dua variabel yaitu sebelum dan sesudah. Nah, langsung saja kita akan melakukan analisis dengan membuka lembar kerja SPSS-nya. Kita pilih variabel view, kemudian seperti sebelumnya kita masukkan saja pada variabel yang pertama adalah sebelum dan sesudah. Untuk desimalnya sendiri kita pilih 2 saja. Nah, kesananya masih sama ya. Langsung saja kita pada data view untuk melakukan input data. Nah, jika sudah melakukan input data seperti ini, di sini terdapat 11 responden. Nah, jika sudah, kita akan melakukan analisis dengan klik analisis, compare means,
Kemudian kita pilih Paired Sample T-Test. Nah, di sini terdapat 2 kotak ya. Kita masukkan sebelum dan sesudah ini pada kotak variable. Sehingga akan tampak di layar seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini setelah melakukan analisis tadi, maka akan muncul output seperti ini. Kita bisa menyimpannya pada penyimpanan yang kita inginkan. Nah, dan mengcopy output ini agar nantinya kita bisa melakukan analisis data. Nah, kita buka terlebih dahulu lembar kerja tadi, lembar jawabannya. Sebentar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis. Di sini saya sudah buat output dan analisisnya. Untuk perumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Untuk hipotesisnya sendiri, ketentuannya itu HO tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Kemudian HA ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah minum jamu diet. Nah, untuk pengambilan keputusan terdapat 2 cara, di mana cara yang pertama yaitu jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima. Dan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, cara satu ini dari penelitian di atas bahwa SIG-nya itu adalah 0,0, dapat dilihat pada output varied sample ya. Di sini. Maka SIG ini kurang dari 0,05 artinya HO ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat perbedaan antara berat badan sebelum dan sesudah minum jamu. Ini dari cara satu ya. Sedangkan untuk cara kedua, ketentuannya yaitu jika T tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel maka HO diterima. Dan jika T hitung kurang dari T tabel dan T hitung lebih dari T tabel maka HO ditolak. Nah, untuk cara kedua yaitu untuk T tabel kita dapat melihat di tabel DFN 1-2 sisi yaitu 2,2622. Terdapat pada tabel penyebaran T. Nah, di mana T hitungnya yang kita dapat adalah 5,800 yaitu lebih dari 2,75187. Nah, jika berada pada jadi HO ditolak dan HA diterima, maka ada perbedaan antara berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Nah, itu dia untuk uji varied sample t-test. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis yang ketiga, yaitu one sample t-test atau ujian T untuk satu sampel, di mana datanya yaitu dari kasus tersebut diketahui bahwa rata-rata nilai sebelum belajar adalah 70. Jika ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara nilai pre-test dengan nilai post-test. Langsung saja kita di sini terdapat 2 variabel yaitu pre dan post ya. Kita akan melakukan analisis dengan cara membuka lembar kerja. Kemudian kita pilih variabel view, kemudian kita masukkan 2 variabel ini. Nah, perbedaannya di sini kita isikan saja desimal ini dengan 2. Kemudian untuk yang lainnya masih sama seperti sebelumnya. Kemudian kita buka data view, kita kopikan ataupun data tadi, kita melakukan input data pada data view. Maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan melakukan analisis data dengan cara klik analisis. Kemudian kita compare
compare means. Kemudian kita pilih one sample t-test. Nah, di sini terdapat 2 kotak ya. Kita masukkan pre-test pada tes variabel, kemudian post-test pada tes variabel juga. Nah, karena tadi rata-ratanya adalah 70, maka kita masukkan pada test value ini 70. Kemudian kita akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Sebentar. Nah, ini outputnya. Kita bisa menyimpannya. Kemudian kita copy untuk nantinya dilakukan analisis. Kita kembali pada bagian lembar jawaban. Nah, di sini sudah terdapat output dan analisisnya. Ada perumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai tes 70 ya. Hipotesisnya yaitu HO tidak ada perbedaan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Kemudian HA, ada perbedaan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Untuk pengambilan keputusan, cara yang pertama yaitu jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima. Dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, pada cara 1 dari penelitian di atas bahwa sig yang didapat adalah 0,439. Dapat dilihat pada tabel one sample test di sini. Ini sig-nya. Maka di sini sig itu lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada perbedaan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Kemudian untuk cara yang kedua, yaitu jika T tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel, maka HO diterima. Dan jika T hitung kurang dari T tabel dan T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Cara yang kedua ini, untuk T tabel kita dapat melihat pada tabel, yaitu 2,2622. Nilai T hitungnya adalah 0,795. Ya, artinya kurang dari 2,262. Jadi, berada pada daerah HO diterima. Maka tidak ada perbedaan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Nah, itu dia untuk uji one step t-test. Selanjutnya, yang kita akan melakukan analisis yang keempat, yaitu uji dengan menggunakan penggunaan cut point atau titik potong, di mana data yang digunakan yaitu data tersebut menunjukkan kelompok yang mempunyai tinggi badan di atas 160 cm dan kelompok yang mempunyai tinggi badan di bawah 160 cm. Nah, dari 2 grup tersebut akan dilihat apakah mereka yang memiliki tinggi badan di atas 160 cm mempunyai rata-rata berat badan yang lebih berat dibandingkan mereka yang tinggi badannya kurang dari 160 cm. Nah, di sini terdapat 40 data. Maka langsung saja kita buka lembar kerja SPSS-nya. Nah, di sini sudah muncul, kita buka saja variabel view, kemudian kita masukkan kedua variabel tadi, yaitu variabel berat badan dan tinggi badan. Untuk type dan lain-lainnya masih sama seperti analisis sebelumnya. Kemudian kita lakukan saja input data dengan cara membuka lembar data view. Maka akan muncul data seperti ini, kita hasil dari salinan pada lembar jawaban. Kemudian kita lakukan analisis data, kita klik compare means, kemudian kita pilih, maaf sebentar, kemudian kita pilih independent sample test, maka akan muncul seperti ini.
kita masukkan berat badan dan pada tes variabel dan berat, mohon maaf sebelumnya, kita masukkan tinggi badan terlebih dahulu, tinggi badan pada tes variabel, dan berat badan pada grouping variabel. Nah, seperti itu. Jika sudah, kemudian kita pilih define group. Di sini kita, karena kita akan melakukan cut point, maka kita pilih cut point, di mana kita akan memasukkan data berat badan tadi, yaitu 160. Sebentar. Kemudian kita klik continue, lalu oke. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, ini dia outputnya, kita bisa simpan. Sepertinya ada yang salah tadi. Kita klik analisis, compare means, independent t-test. Maka akan muncul output. Nah, setelah itu kita lakukan analisis dengan membuka lembar kerja tadi. Sebentar ya. Kita buka lembar kerjanya, lembar jawabannya. Kemudian di sini sudah ada output dan analisisnya. Nah, untuk analisisnya sendiri, pada keputusan, pengambilan keputusan, ketentuannya yaitu jika SIG lebih dari 0,05, maka HO diterima, dan jika SIG kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, untuk uji F-test dalam kasus ini yaitu HO kedua varian populasi identik, HA kedua varian populasi tidak identik. Nah, terlihat bahwa F hitung untuk penghasilan dengan equal varian asum ini adalah 5,655. Nah, kemudian untuk hipotesis yang kedua untuk uji t-test dalam kasus ini yaitu kedua rata-rata populasi identik pada HO ya, yang memiliki tinggi badan di atas 160 cm mempunyai rata-rata berat badan yang lebih dibandingkan mereka yang tinggi badannya kurang dari 160. Untuk HA, kedua rata-rata populasi tidak identik yang memiliki tinggi badan di atas 160 cm mempunyai rata-rata berat badan yang lebih dibandingkan mereka yang tinggi badannya kurang dari 160. Maka keputusannya adalah karena F hitung mempunyai keputusan equal varian not assume, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equal varian not assume. Maka nilai hitungnya adalah 3,011 dengan probabilitas yaitu 0,009 yang berarti HO ditolak. Artinya kedua rata-rata populasi tidak identik, yaitu yang memiliki tinggi badan di atas 160 mempunyai rata-rata berat badan yang lebih berat dibandingkan mereka yang tinggi badannya kurang dari 160. Nah, nilai-nilai ini dapat kita lihat pada tabel ini. Pada tabel independent sample test dan grup statik. Nah, mungkin sudah selesai ya untuk soalnya, pengerjaan soalnya. Sekian dari saya. Sekian pengerjaan soal UAS praktikum statistika dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.